Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi komunikasi bisnis berikut, kita akan membahas bab tentang etika dalam komunikasi bisnis. Berbicara tentang etika komunikasi bisnis, maka kita tidak akan lepas dari bahasan tentang etika komunikasi dan etika bisnis, di mana masing-masing bidang memiliki penjelasan tersendiri. Etika komunikasi dapat dikatakan sebagai serangkaian prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencakup seluruh komponen proses komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Sedangkan etika itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama. Kata etika dalam bahasa Yunani ini berasal dari kata etikos yang memiliki arti sebagai kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik maupun buruk terkait tingkah laku manusia. Bagaimana dengan etika berkomunikasi? Etika berkomunikasi adalah norma-norma, nilai-nilai atau tolak ukur dari tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di suatu lingkungan masyarakat. Berbicara tentang etika berkomunikasi di dalam dunia kerja, tidak akan terlepas dari budaya perusahaan. Apa sih budaya perusahaan itu begitu? Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan. Sehingga masing-masing anggota perusahaan dapat memahami nilai-nilai yang ada dan mereka juga menjadi lebih terarah dalam bertindak dan berperilaku. Nyatanya, setiap perusahaan pasti memiliki budaya perusahaan yang berbeda. Sehingga perbedaan budaya ini akan mempengaruhi etika berkomunikasi di antara karyawan dan atasan di dalam perusahaan tersebut. Suatu perusahaan bisa saja tidak memiliki etika berkomunikasi yang sama dengan perusahaan yang lain. Akan tetapi, kita bisa mempelajari etika berkomunikasi apa yang tepat untuk bisa memperkuat budaya perusahaan. Kita coba pahami beberapa pengertian etika di dalam komunikasi bisnis ya dari beberapa sumber yang ada begitu. Nah, karena tadi kita paham bahwa etika telah menjadi sebuah kata yang sangat penting dalam dunia perusahaan. Karena semakin berkembangnya globalisasi dan komunikasi. Menurut Oxford Dictionary, ya, yang dimaksud dengan etika adalah sebuah prinsip moral yang mengarahkan perilaku seseorang atau bagaimana sebuah kegiatan diterima. Dengan kata lain, etika merupakan salah satu cabang dari pengetahuan yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip moral. Etika juga merupakan sekumpulan prinsip-prinsip atau standar etik yang mengarahkan perilaku individu atau organisasi. Dengan menggunakan standar etika, seorang individu atau sebuah organisasi mengatur perilaku mereka untuk membedakan antara apa yang benar atau apa yang salah yang dirasakan oleh orang lain. Sementara itu, menurut KD Barziger dan
Herbert Zigar ya tahun 2006 ya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan etika adalah analisis kritis nilai-nilai budaya untuk menentukan validitas kebenaran dan kesalahan dalam terminologi dua kriteria utama yaitu kebenaran dan keadilan. Etika menentukan hubungan seorang individu terhadap masyarakat, alam, dan Tuhan. Bagaimana orang membuat keputusan yang etis gitu. Nah, mereka ini dipengaruhi oleh bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan kebaikan dan atau kesempurnaan. Sedangkan menurut Yoshina Emakau ya, etika ini adalah sebuah studi tentang nilai-nilai apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting, tentang apa yang baik serta panduan perilaku dan norma-norma. Lebih lanjut, Makau menyatakan bahwa etika menyediakan kerangka kerja serta alat untuk mengenali berbagai macam pilihan yang tersedia dan untuk membedakan antara satu atau kurang penilaian secara moral dalam berbagai situasi yang diberikan. Komunikasi bisnis terjadi ketika sebuah pesan dikirimkan atau diterima antara organisasi atau perusahaan dengan karyawan yang ada di dalamnya. Komunikasi bisnis juga terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Misalnya, para pemangku kepentingan ataupun konsumen. Adalah penting bagi organisasi atau perusahaan untuk memastikan apakah pesan yang mereka sampaikan dan diterima merujuk pada norma-norma etika dalam rangka menjamin terciptanya efektivitas komunikasi. Menurut G. Kenney, M. Ken, dan M. Debas, ya, ini komunikasi bisnis yang etis sangat penting dalam 3 perspektif utama. Ya. Yang pertama adalah komunikasi bisnis dengan bisnis. Dalam artian komunikasi antara sebuah perusahaan bisnis dan distributor serta penyuplai. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi bisnis dengan karyawan, yang berarti komunikasi yang memainkan peran dan tingkat organisasi dan bagaimana kalangan manajemen atas mengirimkan pesan-pesan bisnis seperti kebijakan kepada karyawan. Sedangkan yang ketiga, komunikasi bisnis dengan publik memainkan sebuah peran instrumental dalam mengembangkan citra sebuah organisasi. Karena itu, sangat tidak bisa disangkal bahwa pengelolaan standar etika yang tinggi selama komunikasi bisnis adalah sebuah faktor sukses bagi beberapa bisnis. Etika komunikasi bisnis ini dapat dikatakan sebagai serangkaian prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencakup seluruh komponen proses komunikasi. Sebab itu, komunikasi seringkali menjadi masalah karena tidak nyambung dalam penyampaian. Mungkin setiap kata sudah terfikirkan dan diucapkan dengan jelas, namun pasti ada saja yang menjadi hambatan. Komunikasi menjadi sebuah seni, membutuhkan rasa dan tingkat keilmuan yang tinggi. Dalam berkomunikasi tidak sembarang mengucap, mendengar, dan menghasilkan bunyi. Jika salah bicara, maka orang yang kita ajak bicara bisa sensitif dan bisa menjadi masalah. Dalam berkomunikasi ada etika, ya, seperti dalam bahasa Inggris itu ya, yaitu 5W dan 1H gitu. Yaitu yang pertama adalah what ya, apa.
adalah apa yang akan kita sampaikan. Ini sangat tergantung dari isi kepala, baik ilmu pengetahuan, mindset ya atau pola pikir maupun karakter. Apa yang disampaikan sangat penting dan inilah inti dari komunikasi. Mungkin inti komunikasi ini bisa dinilai dengan benar atau salah. Yang kedua adalah who, siapa. Apa yang akan kita katakan bisa berubah kalimatnya jika siapa yang kita ajak berkomunikasi berbeda. Isi word tadi yang sama harus dirubah jika berbicara dengan orang yang berbeda seperti rekan bisnis, customer, teman sehari-hari, orang tua, bawahan, atasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah when, ya. Kapan? Kapan kita harus berbicara sangat menentukan maksud yang baik dapat diterima. Lobby customer di tengah musibah keluarga calon customer adalah hal yang bodoh. Memaksa presentasi di tengah sibuknya owner juga tidak boleh dilakukan. Membicarakan sesuatu yang menyenangkan di depan orang yang sedang mengalami bencana adalah pantangan. Kadang kita harus bisa membuat skenario agar kapan, when, sebuah komunikasi bisa dilakukan untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah where, ya, di mana. Tempat berkomunikasi juga bisa membuat banyak what yang kita sampaikan di awal tadi, apa tadi, yang harus dirubah. Seperti di dunia maya, berbeda dengan dunia nyata. Lobby di tempat santai juga lebih efektif daripada di kantor yang sumpah. Berbicara di forum rapat juga harus berbeda dengan jika berbicara di empat mata. Dan lain-lain. W yang selanjutnya adalah why. Mengapa? Alasan kita harus bicara atau bahkan diam itu penting. Jika calon customer sudah minat, maka tidak ada alasan untuk menunda presentasi. Jika ada pertanyaan, maka tidak ada alasan untuk tidak menjawab. Walaupun jawaban itu hanya sebuah tanggapan dan bukan jawaban yang seharusnya. Melaporkan pekerjaan kepada tim lain agar koordinasi lancar adalah alasan kuat orang harus berbicara. Jika hanya menambah parah keributan, maka alasan untuk diam juga diperlukan. Selanjutnya, tadi yang satu adalah how, bagaimana. Cara menyampaikan adalah seni yang tidak bisa dinilai benar dan salah saja. Ada banyak cara menyampaikan sesuatu agar mudah dipahami. Penyusunan kalimat yang tepat, pemilihan kosakata, penggunaan intonasi bicara, baik suara maupun tanda baca, bumbu atau basa-basi untuk membuat suasana mendukung, dan sebagainya. How bisa bervariasi setiap orang. Walaupun 5W sudah benar, semua begitu sudah benar, tapi jika satu how ini salah, juga bisa berakibat fatal gitu ya. Sesuatu yang baik tidak dapat diterima, bahkan mendapatkan perlawanan. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip kode yang tertulis maupun tidak tertulis dan nilai-nilai yang membuat keputusan serta tindakan dalam sebuah perusahaan. Etika bisnis telah menjadi topik hangat diskusi sejak abad 21. Beberapa diskusi etika bisnis merujuk pada perilaku etika bisnis dan prakteknya di dalam pasar. Namun, diskusi tentang etika dan bukan etika perilaku bisnis adalah setua pasar itu sendiri. Setiap organisasi bisnis harus menekankan pentingnya etika berkomunikasi bisnis di setiap tingkatan organisasi, termasuk di dalamnya adalah komunikasi antara karyawan atau antara organisasi dengan entitas luar. Terdapat beberapa hal terkait dengan isu-isu etika utama yang harus dipertimbangkan oleh organisasi bisnis, yaitu kejujuran, keadilan, kepekaan, dan rasa hormat.
Sementara itu, menurut Sherrington dan DJ Sherrington ya, menemukan bahwa sebagian besar organisasi menghadapi berbagai isu etika ya, di antaranya ini mengambil hak-hak yang bukan milik sendiri atau mencuri ya, atau mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Isu yang lain juga memungkinkan ya, memungkinkan kondisi mengatakan kesan yang salah, konflik kepentingan dan pengaruh membeli. Ini juga menjadi sebuah isu-isu yang sering terjadi. Menyembunyikan informasi, bertindak tidak adil, dekadensi pribadi, ya, pelecehan interpersonal gitu, atau pelecehan organisasi, aturan kekerasan, aksesori bagi tindakan yang tidak etis, keseimbangan moral. Ini adalah isu-isu ya dari sebuah etika yang ada dalam organisasi biasanya. Isu di etika di dalam komunikasi. Berikut kita bahas tentang fungsi dan tujuan dari etika komunikasi bisnis serta manfaat apa gitu. Kita mempelajari etika komunikasi bisnis. Fungsi dari etika komunikasi bisnis ini adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan-pesan bisnis yang bersifat netral dan tidak menyerang berbagai pihak. Etika komunikasi bisnis yang efektif memainkan sebuah peran penting dalam menguatkan atau memperkuat budaya organisasi atau perusahaan. Jika sebuah organisasi atau perusahaan tidak mempertimbangkan berbagai standar etika dalam pengiriman dan penerimaan pesan-pesan bisnis, maka akan berdampak pada organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, misalnya tumbuhnya atau timbulnya budaya perusahaan atau organisasi yang tidak baik yang menghambat produktivitas karyawan. Karyawan yang tidak bahagia dan tidak puas, serta citra perusahaan yang buruk di mata publik. Sedangkan tujuan dari etika komunikasi bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan penerima tanggap dan emosional dari penerima pesan bisnis seperti pelanggan dan karyawan. Selain itu, etika komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam melindungi, menghargai, dan memelihara citra bisnis yang baik bagi organisasi. Bagi organisasi manapun, komunikasi memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa ada tataran organisasi dan memastikan bahwa hubungan antara organisasi dan karyawan harmonis. Nah, sekarang apa manfaat mempelajari etika komunikasi bisnis? Ini dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah kita menjadi paham gitu pengertian etika komunikasi bisnis. Yang tadi juga sudah kita bahas, kita bisa mengerti, memahami fungsi, tujuan, dan peran etika komunikasi bisnis, serta aspek-aspek etika komunikasi lainnya yang terkait dengan organisasi atau bisnis. Selain hal-hal komunikasi yang baik, ya, yang ada begitu yang tadi telah kita kupas, ada beberapa etika dan etiket dalam berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari begitu. Di antara sebagaimana yang ada dalam slide gitu ya, jujur. Ya, jujur ini menjadi sebuah hal yang wajib kita punyai. Sikap dewasa. Ini juga penting. Lapang dada dalam berkomunikasi. Jika kita misalnya memanggil orang itu juga menggunakan sebutan-sebutan yang baik begitu panggilannya.
Nah, tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Jangan mudah emosi. Biasanya kita terpancing gitu ya. Terpancing dengan lawan bicara kita. Kita misalnya tidak menemukan sesuatu yang menjadi solusi, kita terpancing. Emosional misalnya. Nah, yang baik adalah bagaimana kita bisa berinisiatif sebagai pembuka dialog. Berbahasa yang baik, ramah, sopan. Tak kalah pentingnya juga menggunakan pakaian yang pantas sesuai dengan keadaan. Tingkah laku juga kita harus baik. Nah, ada beberapa teknik komunikasi bisnis yang baik begitu ya. Ya, solusinya adalah sebagaimana tadi yang sudah kita sempat kupas gitu. Ini kita coba berikan contoh begitu. Misalnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Itu yang pertama. Ya. Dari tadi yang juga saya sampaikan terkait dengan etika komunikasi bisnis begitu, maka yang harus dilakukan adalah gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Coba selanjutnya tatap lawan bicara kita dengan lembut. Berikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Gunakan gestur atau gerakan tubuh yang sopan dan wajar. Bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara kita. Tadi sudah kita juga kupas sebelumnya, pakaian ya, pakaian itu harus yang rapi, menutup aurat dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tadi juga sempat kita kupas ya, emosional itu kadang sering kali terjadi. Untuk itu, jangan mudah terpancing emosi lawan bicara kita. Dan juga bagaimana kita bisa menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi. Yang berikutnya adalah yang harus kita lakukan, bagaimana bisa menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Gunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik. Jika dimungkinkan, kita gunakan komunikasi nonverbal yang baik, sesuai dengan budaya, dan berlaku seperti berjabat tangan, menunduk misal, hormat misalnya, dan lain sebagainya. Sebagaimana budaya yang baik yang sering kita gunakan. Beberapa karakteristik penting dalam etika komunikasi yang juga dipakai saat bisnis adalah bagaimana ya kita harus memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita tanpa menyerang orang lain. Mengelola hubungan dengan halayak, menyajikan informasi kepada halayak tanpa menguranginya atau menahan informasi yang penting. Kita juga harus bisa memahami bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai dan mungkin dapat berbeda bagi halayak. Serta harus dapat memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau. Berikutnya akan kita bahas tentang faktor-faktor ya terhadap penyimpangan atau faktor-faktor masalah gitu ya dari etika bisnis. Sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan di sebelumnya bahwa etika komunikasi dalam berbisnis mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar perilaku yang harus dihadapi oleh para perilaku bisnis sewaktu mereka membuat keputusan dan memecahkan masalah. Akan tetapi, menentukan apa yang etis atau pantas bukanlah hal yang selalu mudah dilakukan bagi perusahaan sebagai pelaku bisnis. Jika bersikap kurang etis, dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjalankan kode etik secara wajar dan konsisten. Kode etik adalah pernyataan tertulis mengenai standar perilaku dan prinsip-prinsip etik
yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Etika bisnis tidak terbatas hanya mengetengahkan kaidah-kaidah berbisnis yang baik, ya, berupa standar moral, ya, dalam pengertian transaksi jual beli produk saja. Etika juga menyangkut kaidah yang terkait dengan hubungan manajemen dan karyawan. Yang paling nyata terlihat adalah terjadinya konflik atasan dan bawahan. Hal ini timbul antara lain akibat ketidakadilan dalam penilaian kinerja, manajemen karir, manajemen kompensasi, dan sistem pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia yang diskriminatif. Makin diskriminatif perlakuan manajemen terhadap karyawannya, semakin jauh perusahaan menerapkan etika bisnis yang sebenarnya. Pada gilirannya akan mengganggu proses dan kinerja bisnis dari perusahaan tersebut. Namun dalam prakteknya pembatasan suatu keputusan manajemen itu etis atau tidak selalu menjadi konflik baru. Hal itu karena lemahnya pemahaman tentang apa itu yang disebut dengan etika bisnis, masalah etika, dan lingkup serta pendekatan pemecahannya. Ini yang berkaitan dengan etika komunikasi dalam berbisnis. Beberapa masalah, ya, etika bisnis dapat dicirikan dari adanya faktor-faktor, ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan hati nurani, standar moral, atau nilai terdalam dari manusia itu. Yang kedua adalah timbul perbedaan persepsi tentang sesuatu yang buruk atau tidak buruk, membahagiakan atau menjengkelkan. Atau bisa menghadapi pilihan yang serba salah. Ini juga bisa menjadi masalah, ya, dalam etika bisnis. Atau kemajemukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Ya. Ini misalnya, apakah perusahaan perlu menggunakan teknologi padat modal begitu, namun dilakukan PHK atau padat karya, tetapi proses produknya akan kurang efisien. Ya. Nah, berikutnya faktor-faktor, ya, faktor-faktor terjadinya penyimpangan. Nah, ini berdasarkan pengamatan kita sehari-hari terdapat, ya, beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam perdagangan. Ini diantaranya misalnya pedagang kurang mengenal psikologi konsumen, unit, usahanya kecil, bahkan mungkin harus membeli barang dagangannya dengan utang atau biaya yang tinggi. Yang berikutnya, yang kedua, pedagang juga kurang mengenal atau kurang menaati tuntunan agamanya, sehingga tidak mampu bersaing dengan unit usaha yang lebih besar. Selain itu, rendahnya pendidikan dan pengetahuan pedagang dalam konsumen ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan dan pelanggaran, ya, dalam perdagangan, dalam bisnis. Ya. Budaya dan perilaku kasar. Ya. Konsumen yang keberadaannya sangat terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan para pedagang atau produsen dalam melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa begitu, ya, dengan cara-cara yang selektif mungkin akan dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk. Rendahnya tingkat pengawasan dan tidak tegaknya aturan hukum yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pengawasan dan oleh pihak yang berwenang itu juga bisa menjadi salah satu faktor, ya, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Selain itu, persaingan pasar ini juga menjadi faktor, ya. Naiknya harga BBM yang belum pulihnya krisis gitu, ya. Ekonomi ini tak terimbas pada rendahnya daya beli masyarakat. Sehingga meningkatnya persaingan pasar, para pedagang berebut pelanggan,
Kondisi itu menyebabkan pedagang berupaya menjangkau dan mencari pelanggan sebanyak mungkin, sehingga segala upaya apapun telah ditempuh, termasuk cara-cara curang dan amoral sekalipun. Setiap keputusan komunikasi memiliki dimensi etis, baik diakui ataupun tidak. Dimulai sejak seorang individu bergabung dengan sebuah organisasi hingga pensiun. Dia menemui berbagai macam kejadian yang mengiringi perjalanan karirnya, di mana komunikasi memiliki dimensi etis yang menyertainya. Menurut Kumar itu dari bukunya, terdapat beberapa dasar asumsi yang membentuk etika komunikasi. Di antaranya adalah melihat dahulu sebelum memutuskan. Etika komunikasi tidak dapat dihindari karena melibatkan motif dan dampak. Etika seringkali dilihat sebagai hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan bisnis. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi etika organisasi ini memberikan dampak serta pengaruh bagi keputusan etis yang dibuat oleh karyawan atau manajer. Ini diantaranya adalah budaya perusahaan, keberadaan dan aplikasi atau penerapan kode etik tertulis, kebijakan dan aturan formal dan informal, norma-norma bagi pelaku yang dapat diterima begitu, sistem reward dalam keuangan, sistem bagi pencapaian kinerja, ya, atau juga sikap perusahaan terhadap karyawan. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana misalnya ini tata cara perekrutan karyawan untuk kepentingan promosi. Itu juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi etika dari organisasi. Praktek kontrak kerja, penerapan perilaku hukum, derajat profesionalisme, proses pengambilan keputusan perusahaan, atau juga perilaku dan sikap dari pimpinan organisasi. Perlakuan etis terhadap subjek membutuhkan waktu, pikiran, dan persiapan. Sebagai seorang manajer adalah penting bagi kita untuk tetap fokus pada etika komunikasi dalam ruang lingkup. Yang pertama adalah pesan-pesan tertulis dan verbal. Pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi bisnis biasanya tertulis maupun verbal. Menggambarkan tidak hanya pesan yang diniatkan, namun juga pesan mengenai nilai-nilai dan integritas. Untuk mengevaluasi tujuan dan motif-motif di setiap situasi, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pesan, metode penelitian, pemilihan materi, pengembangan gagasan, penggunaan bahasa, konteks etika, dan analisis diri. Yang kedua adalah pesan-pesan lintas budaya. Dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis lintas budaya, komunikator hendaknya mengantisipasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman sebisa mungkin dan menghindari memperoleh keuntungan dari kejadian kesalahpahaman tersebut. Hal ini dikarenakan karena dalam komunikasi bisnis lintas budaya, organisasi bisnis melakukan kerjasama dengan organisasi bisnis lainnya yang memiliki keragaman budaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika komunikasi bisnis lintas budaya adalah konteks budaya, kesalahpahaman, bahasa, dan akuntabilitas. Sedangkan yang ketiga adalah iklan yang dibuat oleh perusahaan. Iklan merupakan area yang sangat penting bagi perusahaan yang melebarkan sayapnya ke berbagai negara. Untuk itu diperlukan rasa sensitivitas terhadap adanya perbedaan yang merupakan salah satu keterampilan manajerial penting yang harus dimiliki.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pesan-pesan periklanan adalah bahasa, grafis, kelalaian, kebenaran, dan akuntabilitas. Agar hubungan kita dengan sesama dapat berjalan dengan baik, kita perlu berkomunikasi dengan baik. Salah satunya dengan menggunakan etika berkomunikasi yang tepat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan sosial kita sekarang. Ketika kita berpindah kerja ke suatu perusahaan baru, dapat dipastikan bahwa etika berkomunikasi yang berlaku di perusahaan baru tidak akan sama 100% dengan nilai-nilai yang berlaku di perusahaan tempat kita bekerja dulu. Ada 5 etika berkomunikasi yang bisa kita terapkan dalam memperkuat budaya perusahaan. Yang pertama adalah tentukan apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Saat kita berbicara tentang komunikasi, pasti kita semua langsung memiliki pengertian yang sangat luas terhadap komunikasi itu sendiri. Akan ada karyawan yang mengartikan komunikasi sebagai kegiatan bergosip di jam kerja. Ada yang mengatakan bahwa komunikasi adalah presentasi, diskusi, forum tanya jawab antar karyawan. Ada juga yang bilang bahwa komunikasi itu tertawa dan bercanda bersama kolega. Pengertian komunikasi ini menjadi sangat bervariasi. Nah, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap komunikasi, maka etika berkomunikasi harus memainkan peranannya untuk menentukan hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak sesuai untuk diterapkan di dalam komunikasi perusahaan. Penentuan ini nantinya akan menjadi dasar komunikasi semua orang di tempat kerja, terutama di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kita harus menetapkan kapan semua karyawan harus berkomunikasi secara formal dan kapan mereka bisa menggunakan bahasa informal kepada para pemimpin perusahaan. Kapan karyawan bisa bercanda dan tertawa di dalam ruangan kerja. Etika berkomunikasi apa yang harus diterapkan karyawan terhadap rekan kerjanya, pelanggan, mitra bisnis, klien, dan kepada para atasannya. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas. Hindari bahasa ambigu. Etika berkomunikasi yang kedua ini, sebisa mungkin ya, kita untuk menghindari bahasa atau kata-kata yang ambigu. Menggunakan kata-kata ambigu hanya akan menciptakan komunikasi yang tidak efektif. Ini akan memunculkan banyak kesalahpahaman, konflik, atau pertikaian antara karyawan. Semua orang yang di dalam perusahaan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas. Bos atau pimpinan memberikan perintah yang jelas kepada karyawannya. Seorang karyawan berbicara yang jelas kepada rekan-rekan kerjanya. Karyawan berkomunikasi yang jelas dengan klien, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tentukan terminologi yang tepat. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya perusahaan yang unik dan berbeda dari perusahaan yang lain. Ini dapat dilihat dari etika komunikasi yang terjadi di antara karyawan, kolega, klien, mitra bisnis, pimpinan, ya, bahkan pada pelanggan kita. Salah satu ciri yang termasuk di dalam etika berkomunikasi adalah penggunaan terminologi yang biasanya disepakati bersama. Secara keseluruhan, penetapan terminologi dapat menggambarkan banyak hal tentang budaya dan model bisnis perusahaan kita. Misalnya, penggunaan terminologi yang santai dan ringan biasanya digunakan dalam perusahaan startup. Contoh-contoh ya penerapan dari terminologi ini biasanya adalah apakah tenaga kerja akan dipanggil sebagai karyawan atau rekan,
Apakah karyawan menyelesaikan proyek, tugas kerja, hasil, atau kewajiban kerja? Atau misalnya, atasan itu dipanggil sebagai bos, pimpinan, atau sebutan mister atau bapak. Ini penting, ya. Atau juga kita menggunakan istilah diskusi kerja, rapat kerja, meeting, sesi, atau mungkin ngerumpi. Nah, jadi istilah-istilah tersebut mungkin sekilas tampak seperti sinonim, tapi nyatanya mereka memiliki makna tersirat yang berbeda-beda. Penetapan terminologi di dalam etika berkomunikasi dapat menggambarkan budaya suatu perusahaan. Yang keempat adalah tentukan etika berkomunikasi yang tepat untuk digital. Ketika era digital datang dalam kehidupan kita, komunikasi di kantor biasanya didominasi dengan penggunaan alat digital. Para karyawan biasanya akan mengandalkan penggunaan email, Skype, Zoom meeting, ya, Meet, untuk tetap berkomunikasi dalam etika yang diharapkan perusahaan. Para pemimpin harus menetapkan hal-hal apa saja yang tidak boleh dikomunikasikan secara digital, atau hal-hal apa saja yang secara tepat dapat dikomunikasikan secara online. Dalam hal ini, semua karyawan harus bisa membedakan antara informasi yang penting dengan informasi yang sensitif. Kedua kata ini bukan berarti hal yang sama. Meskipun bagi sebagian orang keduanya memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, informasi yang penting perlu kita berikan di dalam email. Tujuannya agar memiliki rekod atau catatan informasi detail secara tertulis. Selain itu, informasi yang mengandung pesan sensitif atau sangat privat, kita bisa membicarakannya secara langsung atau menggunakan telepon. Jangan gunakan alat digital untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Penggunaan alat digital seperti WA begitu ya, akan menjadi sangat efektif ketika kita memerlukan jawaban yang cepat dari rekan-rekan kerja atau atasan kita. Yang kelima adalah gunakan komunikasi nonverbal yang baik dan tepat. Penerapan komunikasi nonverbal yang tepat juga sangat penting dalam etika berkomunikasi. Budaya perusahaan pasti menginginkan karyawannya untuk selalu berkomunikasi dengan baik, meskipun tanpa suara atau tanpa kata-kata. Beberapa contoh komunikasi nonverbal ini ya, misalnya tidak melipat tangan karena akan terlihat seperti orang angkuh atau pemalas. Contoh berikutnya, berbicara dengan menggerakkan tangan kita, ya, seperti pembicara berita gitu. Berbicara dengan postur tubuh yang sigap dan tegap, tidak membungkuk, ini penting, bagus. Memberi kontak mata yang konsisten, tidak mengalihkan pandangan ke sudut pandang yang berbeda-beda, karena kita akan terlihat tidak fokus. Hal penting yang lain dalam komunikasi nonverbal adalah perhatikan nada suara yang kita gunakan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Hindari gerakan tubuh yang berlebihan, ya, hiperaktif gitu. Tegaskan jabatan tangan yang kita berikan tidak menjabat dengan cengkraman yang lemah, lesu, atau terlalu kuat sampai membuat orang lain sakit begitu. Yang tak kalah penting adalah jangan lupa untuk tersenyum secara ramah. Demikian tadi pembahasan kita tentang etika dalam komunikasi bisnis. Semoga materi yang telah saya berikan bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selalu kita tetap semangat, selalu kita tetap hebat. Kita hebat, kita semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.